Saya adalah seorang jurnalis asal Eropa yang sudah 15 tahun meliput isu lingkungan dan bencana di Asia. Awalnya saya datang ke Indonesia dengan prasangka kuat. Negara ini rawan bencana karena letak geografisnya yang ekstrim dan masyarakatnya sering dianggap kurang siap menghadapi alam yang ganas. Mengapa bencana terus terjadi di Indonesia? Tanya saya dalam catatan lapangan pertama. Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar alam marah. Saya mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, akhir November 2025. Tepat saat berita banjir bandang dan longsor di Sumatera mulai ramai. Pesawat mendarat tepat waktu pukul 14.35 WIB, meski langit gelap dan hujan deras mengguyur landasan. Di konter imigrasi, antrean panjang, tapi bergerak cepat. Pegawai dengan seragam rapi tersenyum, memeriksa paspor dalam waktu kurang dari 2 menit per orang. Tak ada kekacauan yang saya bayangkan dari negara rawan bencana. Di luar, sopir taksi online yang saya pesan via app sudah menunggu dengan payung cadangan dan botol air mineral. Hujan deras ya Pak, tapi jalan tol masih lancar, katanya sambil menyalakan wiper. Perjalanan ke hotel di pusat Medan memakan waktu 45 menit. Saya lihat di pinggir jalan banyak spanduk peringatan banjir dan evakuasi yang dipasang rapi oleh BPBD setempat. Bukan sekedar tulisan, tapi ada nomor hotline dan peta zona rawan. Prasangka saya mulai goyah saat melihat truk pemadam kebakaran dan ambulans yang berpatroli meski hujan deras. Mereka tak menunggu bencana datang, tapi sudah siaga. Malam itu, di kamar hotel, saya buka laptop dan baca data BNPB. Sepanjang 2025 saja, Indonesia mencatat ribuan kejadian bencana. Mayoritas hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor. Banjir besar di Sumatera, akhir November, menewaskan lebih dari 1.000 orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Siklon tropis Senyar yang jarang terjadi, jadi pemicu hujan ekstrim. Curah hujan mencapai ratusan milimeter dalam sehari. Tapi pakar dari UGM dan IPB bilang, hujan hanya pemicu. Yang memperparah adalah dosa ekologis di hulu daerah aliran sungai. Deforestasi masif, alih fungsi hutan jadi perkebunan sawit, tambang ilegal, dan pembalakan liar. Saya putuskan untuk turun ke lapangan keesokan harinya. Naik mobil sewaan ke daerah hulu di Sumatera Utara. Jalan berkelok melewati bukit barisan, tapi infrastruktur cukup baik. Ada guardrail di tikungan curam dan rambu peringatan longsor yang baru dipasang. Di sebuah desa kecil dekat Tapanuli, saya bertemu dengan seorang petani bernama Pak Rahman, 52 tahun. Rumahnya rusak separuh karena longsor. Tapi dia dan keluarganya selamat berkat sistem peringatan dini desa yang menggunakan sirene manual dan grup WhatsApp warga. Air naik cepat sekali, Mas. Tapi kami sudah latihan evakuasi 2 bulan lalu. Anak-anak dan ibu-ibu naik ke bukit duluan. Ceritanya sambil menunjuk pohon-pohon sisa di lereng yang gundul. Dia tunjuk ke arah hulu sungai yang dulunya hutan lebat. Sekarang banyak lahan terbuka untuk sawit. Hutan itu seperti spons raksasa. Dulu air hujan diserap, sekarang langsung lari ke bawah bawa lumpur. Di sana saya lihat sendiri bagaimana fungsi hutan sebagai penahan air hilang. Pakar hidrologi dari UGM menjelaskan bahwa hutan di hulu das berfungsi menyerap air, infiltrasi, dan menahan aliran permukaan. Ketika tutupan hutan berkurang drastis, Sumatera Utara tinggal 29% hutan pada 2020 dan deforestasi terus berlanjut, air hujan ekstrim berubah jadi banjir bandang yang menghancurkan. Ditambah pendangkalan sungai karena sedimen dan sampah, serta pemukiman di bantaran yang tak tertib. Saya lanjut ke Aceh, daerah yang paling parah terdampak. Di sana, tim SAR dan relawan dari berbagai daerah sudah bekerja bahu-membahu. Yang mengejutkan saya adalah kedisiplinan warga. Meski listrik padam di beberapa kecamatan, posko pengungsian di masjid dan balai desa terorganisir rapi. Ada dapur umum, tenda medis, dan distribusi logistik yang transparan. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Aisyah, 38 tahun, sedang mengurus anaknya yang demam. Kami biasa gotong royong. Tetangga bantu bersihkan lumpur. Pemuda angkut logistik dari posko pusat.
Pemerintah kirim bantuan cepat, meski jalan rusak. Di posko, saya jumpa petugas BNPB daerah yang menjelaskan sistem mitigasi. Mereka punya aplikasi early warning berbasis BMKG, ditambah pelatihan rutin untuk masyarakat di zona rawan. Bukan cuma teori, ada simulasi banjir setiap musim hujan. Kami tak bisa hentikan hujan atau gempa, tapi kami bisa kurangi korban, kata seorang koordinator dengan nada tenang. Perjalanan saya berlanjut ke Sumatera Barat, melewati lereng Bukit Barisan yang curam. Di sini, longsor terjadi di banyak titik karena tanah jenuh dan vegetasi tipis. Tapi lagi-lagi, saya lihat upaya warga. Kelompok tani menanam vetiver dan pohon keras untuk stabilisasi tanah, meski skalanya masih kecil dibanding lahan sawit yang luas. Seorang kepala desa bilang, "Dulu kami ikut-ikutan buka lahan tanpa pikir dampak. Sekarang kami sadar, kalau hutan habis, kami yang kena duluan." Sebagai orang luar, saya awalnya curiga apakah ini hanya pencitraan. Tapi semakin lama di lapangan, semakin jelas bahwa bencana di Indonesia bukan hanya soal alam. Geografis memang jadi faktor utama. Indonesia berada di Ring of Fire, pertemuan 3 lempeng tektonik, Indo-Australia, Eurasia, Pasifik. Sehingga gempa, tsunami, dan gunung api tak terhindarkan. Iklim tropis dengan monsun dan fenomena seperti La Niña atau siklon langka memperbesar risiko hidrometeorologi. Tapi faktor manusia memperburuk semuanya. Deforestasi untuk ekonomi, sawit, tambang, tata ruang yang lemah, dan pengelolaan DAS yang belum optimal. Data BNPB menunjukkan ribuan kejadian bencana setiap tahun. Tapi yang menarik adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah beradaptasi. Di tengah keterbatasan, ada ketangguhan yang nyata. Gotong royong bukan slogan, tapi tindakan sehari-hari. Relawan datang dari jauh. Warga saling bantu tanpa tunggu perintah pusat. Dan anak muda pakai teknologi untuk sebar info peringatan. Saya ingat malam di pengungsian di Padang. Hujan masih deras. Seorang remaja berusia 17 tahun mendekati saya, menawarkan teh hangat. "Bapak dari luar negeri ya?" "Jangan takut. Kami biasa begini. Yang penting, kami saling jaga." Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Saya yang datang dengan kacamata skeptis, mulai melihat Indonesia bukan sebagai korban alam semata, tapi negara yang sedang belajar keras dari setiap bencana. Kembali ke Jakarta, saya duduk di kafe dekat Monas. Hujan deras mengguyur ibu kota. Tapi lalu lintas tetap teratur berkat pompa air dan sistem drainase yang terus ditingkatkan. Saya buka catatan. Mengapa bencana terus terjadi? Karena Indonesia adalah negeri yang hidup di garis depan perubahan iklim dan geologi aktif. Tapi bukan berarti tak ada harapan. Mitigasi berbasis masyarakat, restorasi hutan, penegakan regulasi lahan, dan investasi early warning adalah kunci. Sebagai jurnalis, saya tak lagi bertanya, mengapa terus terjadi? Dengan nada menyalahkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita semua, warga, pemerintah, dan komunitas internasional, bisa bekerja sama agar terus terjadi tak lagi berarti terus berulang dengan korban yang sama banyaknya. Indonesia mengajari saya bahwa di balik setiap bencana ada pelajaran tentang ketahanan manusia. Dan di tengah lumpur serta hujan deras, saya menemukan kehangatan dan tekad yang tak mudah goyah. Itu bukan sekedar cerita dramatis, tapi realitas yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya masih duduk di kafe kecil dekat Monas, Jakarta. Sore itu hujan deras mengguyur tanpa henti. Kopi susu di depan saya sudah dingin. Catatan laptop penuh dengan foto-foto lumpur. Wajah-wajah lelah tapi tegar dari Sumatera. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab dalam benak saya sebagai jurnalis Eropa yang biasa melihat bencana dari kacamata statistik dan laporan PBB. Mengapa meski sudah ribuan kali terjadi, bencana di Indonesia seolah tak pernah benar-benar berhenti? Saya putuskan untuk tidak langsung pulang. Tiket pesawat saya ke Eropa masih bisa diubah. Besok pagi saya terbang ke Palu, Sulawesi Tengah. Kota yang pernah hancur lebur oleh gempa dan tsunami 2018. Saya ingin melihat apakah luka lama itu sudah sembuh,
Atau justru menjadi bukti bahwa Indonesia hanya pandai bertahan, bukan mencegah. Pukul 06.15. WIT, pesawat Garuda mendarat mulus di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Langit cerah, tak ada jejak trauma di udara. Di luar terminal, seorang supir ojek online bernama Mas Andi sudah menunggu dengan helm cadangan dan jaket hujan. "Bapak dari luar, mau kemana? Palu sekarang sudah beda, Pak. Banyak yang baru dibangun," katanya sambil menstarter motor. Perjalanan 25 menit ke pusat kota melewati jalan yang lebar dan rapi. Saya perhatikan tiang listrik baru, trotoar yang tinggi, dan rumah-rumah panggung modern yang dibangun di atas ketinggian aman. Di pinggir pantai Talise, bekas gelombang tsunami setinggi 6 meter dulu. Sekarang berdiri taman rekreasi pantai yang asri. Anak-anak bersepeda, ibu-ibu jualan es kelapa. Tak jauh dari situ, monumen peringatan bencana berdiri tegak dengan prasasti. "Kami ingat, kami bangkit, kami siap." Saya duduk di bangku taman. Angin laut meniup lembut. Seorang bapak tua bernama Pak Hasan, 68 tahun, mendekat. Dia survivor 2018. Rumahnya dulu hancur total. Istri dan 2 anaknya selamat karena lari ke bukit tepat waktu. "Waktu itu kami tak punya apa-apa, Mas. Tapi sekarang, lihat sendiri. Rumah kami sudah dibangun ulang dengan standar tahan gempa. Ada early warning tower di setiap kelurahan. Kalau ada gempa besar, sirene langsung bunyi dalam 30 detik. Ceritanya sambil menunjuk ke sebuah tiang putih tinggi di ujung pantai. Saya cek jam tangan. Dia benar. Sistem BMKG terintegrasi dengan sirene desa dan aplikasi mobile yang langsung push notification ke ponsel warga. Saya lanjut jalan kaki ke kawasan perumahan baru di Birobuli. Di sini, ratusan rumah tipe 36 dan 45 berdiri rapi dalam klaster. Setiap rumah memiliki pondasi tiang pancang dalam, dinding ringan anti gempa, dan atap yang dirancang untuk angin kencang. Seorang ibu muda bernama Burina, 32 tahun, sedang menyapu halaman. "Kami ikut pelatihan setiap 6 bulan. Anak saya kelas 3 SD sudah hafal cara drop, cover, hold on. Kalau malam ada gempa, kami langsung ke titik kumpul di lapangan depan," katanya sambil tersenyum. Di dinding rumahnya terpasang poster kecil, peta evakuasi, dan nomor kontak tim SAR lokal. Yang membuat saya tercengang adalah bukan hanya bangunan fisiknya. Di balik itu ada perubahan sikap warga. Saya ikut serta dalam simulasi gempa yang diadakan pagi itu oleh BPBD Palu. Pukul 9.00 tepat sirene berbunyi. Dalam hitungan detik, ratusan warga, dari anak kecil sampai lansia, bergerak tertib ke titik aman. Tak ada panik, tak ada teriakan. Hanya suara langkah kaki dan instruksi pelan dari petugas. "Ini sudah jadi kebiasaan, Pak. Seperti latihan sholat berjamaah," kata seorang pemuda relawan sambil membantu nenek-nenek naik ke bukit simulasi. Sore harinya saya ke kantor BNPB Provinsi. Di ruang rapat sederhana, seorang kepala bidang mitigasi bernama Ibu Dr. Siti menjelaskan dengan data. Setelah 2018, kami bangun 187 tower early warning tsunami di sepanjang pantai Sulawesi. Kerjasama dengan Jepang dan Australia untuk teknologi sensor. Tapi yang lebih penting, kami libatkan masyarakat dari awal. Setiap desa punya kader siaga bencana. Mereka yang dilatih bukan hanya dapat seragam. Malam itu, saya menginap di homestay milik keluarga survivor. Buat saya yang biasa tidur di hotel bintang 5, kamar sederhana dengan kipas angin ini terasa hangat. Anak pemilik rumah, seorang gadis 14 tahun bernama Dita, menunjukkan aplikasi di HP-nya. "Ini siaga gempa, Pak. Kalau ada guncangan di atas 5 SR, langsung bunyi alarm dan kasih rute evakuasi terdekat." Dia cerita bahwa sekolahnya mewajibkan setiap siswa punya tas siaga berisi air, makanan kaleng, senter, dan obat-obatan. Saya berbaring di kasur, mendengar suara ombak dari kejauhan. Pikiran saya melayang kembali ke pertanyaan awal. Mengapa bencana terus terjadi? Di Palu, jawabannya mulai terasa lebih jujur. Karena Indonesia memang berada di tempat paling aktif secara geologis di dunia.
Lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia dengan kecepatan 7 cm per tahun. Gempa Palu-Donggala 2018 adalah hasil dari sesar Palu-Koro yang gesernya mendadak. Tsunami yang menyusul bukan karena longsor laut biasa, tapi karena fenomena strike slip yang jarang tapi mematikan. Tapi yang saya lihat hari ini bukan kepasrahan. Saya lihat sebuah bangsa yang sedang membangun budaya siaga. Bukan hanya pemerintah pusat yang membangun infrastruktur mahal, tapi warga biasa yang mengubah trauma menjadi rutinitas harian. Gotong royong bukan lagi cerita lama di buku pelajaran. Saya lihat sendiri bagaimana tetangga membantu membersihkan puing bersama. Pemuda mengajar anak-anak cara membaca peta evakuasi. Dan ibu-ibu membuat dapur umum saat simulasi. Keesokan paginya, sebelum meninggalkan Palu, saya kembali ke pantai Talise. Pak Hasan sedang duduk di bangku yang sama. "Bapak mau pulang ke Eropa?" "Ceritakan saja ke sana bahwa kami tidak menyerah. Kami belajar dari setiap gempa, setiap banjir. Karena ini rumah kami. Dan rumah ini kami jaga bersama." Saya mengangguk pelan. Sebagai orang luar yang datang dengan banyak pertanyaan skeptis, saya mulai mengerti. Bencana di Indonesia memang terus terjadi, karena alamnya memang begitu. Tapi cara orang Indonesia menghadapinya dengan ketenangan, kebersamaan, dan tekad yang tak kenal menyerah. Itu yang membuat saya tak bisa lagi menyebutnya sebagai negara yang sial. Pesawat saya ke Makassar lepas landas pukul 11.40. Dari jendela, saya lihat garis pantai Palu yang indah. Rumah-rumah baru yang berjejer rapi. Di dada saya ada sesuatu yang berubah. Prasangka lama tentang bencana tanpa akhir mulai retak. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang dalam terhadap ketangguhan yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Pesawat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pukul 13.25 wali kita. Udara terasa lebih kering dibanding Palu, tapi berita di ponsel saya langsung menarik perhatian. Banjir dan longsor kecil masih terjadi sporadis di beberapa kabupaten Sulawesi Selatan. Saya sewa mobil ke arah utara, menuju kawasan perbukitan di sekitar Goa dan Takalar. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam, melewati jalan tol yang baru dan rapi, dengan papan peringatan zona rawan longsor yang dipasang setiap beberapa kilometer. Rambu-rambu itu bukan sekedar hiasan. Di bawahnya tercantum nomor hotline BPBD dan QR Code untuk cek perakiraan cuaca BMKG. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Bonto, saya bertemu dengan Pak Haji Ahmad, 61 tahun, ketua kelompok tani setempat. Rumahnya berdiri di lereng sedang, dikelilingi pohon jati dan vetiver yang ditanam rapat. Dulu, tahun 2024, hujan deras saja sudah bikin tanah longsor kecil. Sekarang, kami tanam pohon penahan tanah ini bareng-bareng setelah pelatihan dari Dinas Kehutanan. Air hujan diserap, lumpur tak langsung lari ke bawah. Katanya sambil menunjuk barisan tanaman hijau yang mengikuti kontur bukit. Saya ikut turun ke ladang. Di sana, sekitar 40 warga, laki-laki dan perempuan, sedang membersihkan saluran air kecil yang mereka buat sendiri. Tak ada alat berat, hanya cangkul, sekop, dan semangat gotong royong. Seorang ibu bernama Bu Fatimah, 45 tahun, mengangkat keranjang tanah sambil tertawa. "Kalau kami tunggu pemerintah saja, lama. Ini saluran kami gali bareng sebulan lalu. Kemarin hujan deras semalaman. Air mengalir lancar, tak banjir ke rumah-rumah." Yang membuat saya terkesan adalah sistem peringatan dini berbasis desa yang mereka jalankan. Setiap pagi, Pak Haji cek aplikasi BMKG di HP-nya. Kalau curah hujan diprediksi tinggi, dia kirim pesan suara ke grup WhatsApp warga. Sirene kecil dari bambu dan drum bekas dipasang di masjid. Latihan evakuasi kami lakukan tiap 3 bulan. Anak-anak SD sudah biasa lari ke titik aman di bukit atas, tambahnya. Saya coba bayangkan, di Eropa, banjir kecil saja sering bikin kekacauan panjang. Di sini, warga biasa menjadikannya rutinitas harian. Sore itu saya lanjut ke Makassar Pusat. Di pinggir Sungai Jenebrang,
Tim BPBD sedang memasang bambu dan karung pasir di titik rawan. Seorang koordinator muda bernama Mas Reza menjelaskan sambil menyeka keringat. Kami belajar dari banjir besar di Sumatera akhir 2025. Hutan di hulu rusak, air langsung meluncur. Di sini kami perkuat dengan penanaman mangrove di muara dan normalisasi sungai. Pemerintah pusat kirim dana khusus untuk ketangguhan banjir perkotaan 2026. Malam harinya, di penginapan sederhana, saya buka catatan lama. Banjir Bandang Sumatera, November 2025. Yang menewaskan lebih dari 1.000 orang itu masih segar diingatan. Siklon tropis Senyar jadi pemicu hujan ekstrim, tapi pakar UGM bilang akar masalahnya ada di dosa ekologis. Hutan di hulu das Bukit Barisan yang gundul karena sawit, tambang, dan pembalakan. Tutupan hutan Sumatera Utara tinggal 29%. Sumatera Barat kehilangan ratusan ribu hektar dalam 2 dekade. Air hujan tak lagi diserap, langsung jadi banjir lumpur yang menghancurkan. Tapi di Makassar, saya melihat benih perubahan. Bukan hanya proyek besar, tapi aksi kecil yang dilakukan warga biasa. Keesokan paginya, pukul 7.30, saya ikut rapat bulanan Posko Siaga Desa. Di ruang serbaguna yang sederhana, 25 orang duduk melingkar. Ada petani, guru, ibu rumah tangga, dan 2 pemuda yang mengelola drone untuk pantau lereng bukit. Mereka bahas rencana penanaman 500 pohon bulan depan, koordinasi dengan BMKG untuk operasi modifikasi cuaca kalau kemarau datang, dan cara melibatkan anak muda agar tak bosan dengan simulasi. Seorang gadis SMA bernama Rini angkat tangan. Kami buat video pendek di TikTok tentang cara baca peringatan dini. Minggu lalu sudah ditonton 8.000 orang di desa sekitar. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya tersenyum dalam hati. Di negara saya, anak seusianya sibuk dengan gadget untuk hal lain. Di sini, mereka gunakan untuk menjaga kampung. Perjalanan saya berlanjut ke arah selatan, melewati pantai yang indah. Di sebuah kawasan mangrove yang direstorasi, saya jumpa tim relawan dari mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mereka sedang menghitung batang pohon yang baru ditanam. Mangrove ini seperti benteng alami. Dulu abrasi parah, sekarang ombak reda. Kami tanam bareng warga nelayan tiap akhir pekan. Kata ketua tim, seorang mahasiswi bernama Andi. Saya duduk di akar mangrove. Angin laut meniup. Pikiran saya kembali ke pertanyaan besar. Mengapa bencana terus terjadi? Karena Indonesia memang negeri yang hidup di atas api dan air. Ring of Fire, pertemuan lempeng, monsun tropis, dan kini ditambah perubahan iklim yang bikin cuaca ekstrim lebih sering. Data BMKG menunjukkan tren banjir dan longsor meningkat dalam 16 tahun terakhir. Tapi semakin saya lihat di lapangan, semakin jelas bahwa faktor manusia bisa mengurangi dampaknya, atau justru memperparah. Di Sumatera, deforestasi masif membuat hutan kehilangan fungsi spons raksasa. Di Sulawesi, warga mulai membalikan keadaan dengan menanam kembali. Bukan sempurna, masih ada lahan gundul di sana-sini. Masih ada izin tambang yang kontroversial. Tapi ada gerakan bawah yang kuat, gotong royong, pelatihan rutin, penggunaan teknologi sederhana, dan kesadaran bahwa rumah ini harus dijaga bersama. Sebagai jurnalis yang datang dengan banyak keraguan, saya mulai melihat pola. Bencana tak akan hilang sepenuhnya. Alam terlalu kuat. Tapi korban jiwa dan kerusakan bisa ditekan kalau masyarakat dan pemerintah bekerja dalam irama yang sama. Di Bonto, di pantai Makassar, saya lihat irama itu berdenyut pelan tapi pasti. Malam itu, sebelum tidur, saya tulis di catatan. Indonesia bukan korban pasif. Ia sedang belajar menjadi penjaga yang tangguh. Setiap banjir, setiap longsor, meninggalkan luka sekaligus pelajaran. Dan pelajaran itu sedang dipraktikkan oleh orang-orang biasa dengan cara yang luar biasa, sederhana. Besok saya akan terbang ke daerah lain, mungkin ke Jawa, untuk melihat bagaimana kota-kota besar menghadapi banjir rob dan cuaca ekstrim. Tapi hari ini, di pinggir mangrove yang hijau kembali, saya merasa prasangka lama semakin pudar.
Yang tersisa adalah rasa kagum yang tenang terhadap sebuah bangsa yang tak pernah menyerah pada tanah dan airnya sendiri. Pesawat dari Makassar mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 15.10 Mante. Langit Jakarta mendung tebal, tapi landasan basah hanya menyisakan genangan kecil yang cepat mengalir ke saluran samping. Di luar terminal, saya pesan taksi online. Supirnya, Mas Budi, langsung menyapa ramah sambil membuka pintu bagasi. Hujan deras malam, Pak. Tapi, pompa di pesisir sudah jalan full. Jalan tol masih lancar kok. Perjalanan ke hotel di kawasan Tamrin memakan waktu 50 menit. Saya perhatikan di sepanjang jalan tol, ada papan digital yang bergantian menampilkan perakiraan cuaca BMKG dan status pompa air. Bukan sekedar informasi, tapi update real time. Pompa fluid kapasitas 100% beroperasi. Di pinggir jalan, truk-truk kecil Dinas Sumber Daya Air sedang membersihkan saluran dengan cepat. Tak ada kemacetan parah meski hujan deras baru saja reda. Malam itu, berita di ponsel saya ramai tentang banjir rob yang mengancam pesisir utara Jakarta hingga 9 April 2026. BPBD DKI sudah keluarkan peringatan dini sejak beberapa hari lalu. Saya putuskan besok pagi turun ke kawasan rawan, Muara Angke, Penjaringan, dan Cilincing. Sebagai jurnalis Eropa yang sudah melihat banjir kota besar di mana-mana, saya penasaran, apakah Jakarta hanya akan kacau seperti biasa atau ada perubahan nyata? Pukul 6.45 WIB, saya tiba di dermaga Muara Angke. Udara asin bercampur bau lumpur. Air laut pasang tinggi, tapi saya lihat warga sudah siap. Seorang nelayan bernama Pak Joko, 54 tahun, sedang memindahkan perahu kecilnya ke tempat lebih tinggi bersama 3 tetangga. Rob datang tiap bulan purnama, Mas. Kami sudah biasa. Kemarin malam grup RT kirim pesan jam 2, kami langsung angkat barang berharga ke lantai 2. Katanya sambil mengikat tali tambang dengan gerakan cepat dan terlatih. Di belakangnya, tembok pengaman pantai yang baru diperkuat terlihat kokoh. Mangrove yang direstorasi tahun lalu tumbuh rapat. Akarnya menahan ombak. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Siti, 42 tahun, sedang menyapu halaman rumah panggungnya yang ditinggikan. Dulu tahun 2020-an, rob masuk rumah tiap kali. Sekarang rumah kami dibangun ulang dengan dana bantuan. Lantainya naik 80 cm. Anak-anak sudah hafal jalur evakuasi ke masjid di atas. Saya lanjut ke posko siaga banjir rob di Penjaringan. Pukul 8.30 tepat, tim BPBD DKI sedang apel pagi singkat. Ada 25 orang, petugas, relawan pemuda, dan kader PKK. Mereka bagi tugas. Satu tim pantau pompa, satu tim distribusi karung pasir, satu tim cek rumah lansia. Tak ada hiruk-pikuk, hanya instruksi jelas dan senyum kecil. Seorang koordinator bernama Mas Andi menjelaskan, kami punya sistem early warning dari BMKG yang terintegrasi dengan aplikasi Jakarta Siaga. Peringatan rob masuk 3 hari sebelumnya. Jam puncak pasang diumumkan detail. 115 pompa di seluruh DKI sudah siap 24 jam. Yang membuat saya terkesan adalah partisipasi warga biasa. Di sebuah gang sempit di Cilincing, saya lihat kelompok ibu-ibu sedang menyiapkan dapur umum darurat meski rob belum masuk parah. Kalau tetangga kebanjiran, kami masak bareng. Gotong royong ini sudah turun-temurun, tapi sekarang ditambah pelatihan dari RT, kata Bu Rini sambil mengaduk sayur di wajan besar. Anak remajanya membantu memasang karung pasir di depan pintu rumah. Sore harinya, hujan deras kembali turun. Saya berdiri di bawah flyover di kawasan utara, melihat air mengalir deras tapi tak menggenang lama. Pompa air bekerja keras, suaranya seperti detak jantung kota. Seorang teknisi dinas SDA yang sedang memantau panel kontrol bilang, sistem drainase kami terus ditingkatkan. Kali ini, meski hujan 100 mm dalam 2 jam, genangan cepat surut dalam 3-4 jam. Beda dengan dulu yang bisa seminggu. Di tengah hiruk-pikuk itu, saya ingat data yang saya baca sebelumnya. Sepanjang awal 2026 saja, BNPB catat ratusan kejadian banjir di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Tapi di lapangan, saya melihat bukan kepanikan,
melainkan rutinitas kesiapsiagaan. Warga tak lagi menunggu bantuan turun dari langit. Mereka sudah punya tas siaga di rumah, nomor hotline di HP, dan kebiasaan saling mengingatkan via grup keluarga. Keesokan paginya, saya ke kantor BPBD DKI di Cempaka Putih. Di ruang monitoring, layar besar menampilkan peta real-time genangan, status pompa, dan kamera CCTV di titik rawan. Seorang petugas perempuan bernama Ibu Lina menunjuk grafik. Kami integrasikan data BMKG dengan AI untuk prediksi lebih cepat. Target 2026, peringatan dini banjir rob bisa lebih presisi. Tapi yang paling penting, masyarakat sudah terlibat aktif. Mereka bukan korban, tapi bagian dari solusi. Malam itu saya duduk di warung kopi pinggir jalan dekat hotel. Hujan masih rintik, tapi lalu lintas mengalir normal. Seorang tukang ojek yang mengantar saya tadi pagi lewat dan menyapa. Sudah lihat robnya, Pak? Tenang saja, Jakarta sekarang lebih siap. Kami belajar dari banjir besar tahun-tahun lalu. Sebagai orang luar yang datang dengan pertanyaan, mengapa bencana terus terjadi? Saya mulai melihat jawaban yang lebih jujur di Jakarta ini. Pulau Jawa memang padat. Tanahnya rentan longsor di perbukitan, banjir rob di pesisir karena pasang surut dan penurunan muka tanah. Tapi di tengah kerentanan itu, ada upaya sistematis. Pompa modern, restorasi mangrove, rumah tahan rob, pelatihan rutin, dan yang terpenting, kesadaran warga yang tumbuh dari bawah. Bencana hidrometeorologi memang tak bisa dihilangkan sepenuhnya, terutama dengan perubahan iklim yang membuat cuaca ekstrim lebih sering. Deforestasi di hulu yang masih menjadi masalah nasional memperparah aliran air ke kota. Tapi di Jakarta, saya lihat kota ini tak lagi hanya bereaksi, tapi mulai antisipasi dengan cara yang terukur dan melibatkan semua lapisan. Prasangka saya yang dulu menganggap Indonesia sebagai negara yang selalu kena bencana tanpa persiapan, semakin luntur. Di Muara Angke, di Ganggang Penjaringan, di ruang monitoring BPBD, saya melihat ketangguhan yang tenang dan kolektif. Orang-orang biasa yang bangun pagi-pagi untuk memindahkan barang. Ibu-ibu yang masak untuk tetangga. Pemuda yang pantau pompa. Semua itu bukan drama besar, tapi kebiasaan sehari-hari yang membuat kota ini tetap berdiri. Saya tutup catatan malam itu dengan kalimat sederhana. Jakarta mengajari saya bahwa menghadapi bencana bukan soal menghentikan air atau gempa, tapi soal bagaimana manusia di dalamnya saling jaga dan belajar dari setiap genangan. Dan di sini, pelajaran itu sedang berjalan. Pelan, tapi pasti. Besok saya akan ke daerah perbukitan Jawa Barat, melihat bagaimana longsor dan gempa kecil yang sering terjadi ditangani di tingkat desa. Tapi hari ini, di tengah rintik hujan Jakarta yang tak kunjung reda, saya merasa ada harapan yang tumbuh di balik setiap tetes air itu. Pukul 05.50 WIB. Kereta api dari Jakarta berhenti di stasiun Padalarang. Saya turun dengan ransel kecil. Udara dingin pegunungan langsung menyapa. Tujuan saya kali ini adalah kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tempat longsor besar yang masih hangat di ingatan nasional awal 2026. Sebagai jurnalis Eropa yang biasa meliput bencana dari jarak aman, saya datang dengan hati was-was. Berita di ponsel saya kemarin malam masih menunjukkan tim SAR terus bekerja membersihkan lumpur setebal beberapa meter di desa Pasir Langu. Tapi saya ingin melihat sendiri, bukan dari layar. Mobil sewaan kecil membawa saya melewati jalan berkelok yang sudah dibersihkan. Di pinggir jalan, ada papan kuning besar bertuliskan zona rawan longsor. Ikuti petunjuk evakuasi. Rambu itu baru. Catnya masih mengkilap. Sopir saya, Mas Dedi, bilang pelan. Pak, di sini hujan deras Januari lalu bikin banyak titik longsor. Tapi sekarang warga dan tim sudah gerak cepat. Sampai di pinggir desa Pasir Langu pukul 8.15, suasana tak seperti yang saya bayangkan dari berita. Bukan hanya puing dan tangis. Ada puluhan relawan dari TNI, Polri, Basarnas, dan pemuda desa yang bekerja teratur. Ekskavator sedang menggali tanah di lokasi longsor utama, sementara tim medis mendirikan posko kecil dengan tenda biru.
Seorang perwira TNI mendekati saya. "Bapak dari luar? Silakan lihat, tapi jangan masuk area merah ya. Kami pasang tali pembatas untuk keselamatan." Saya berjalan ke posko pengungsian di SDN 1 Pasir Langu. Di sana, sekitar 400 warga mengungsi. Meja panjang penuh makanan siap saji dari dapur umum Tagana. Seorang ibu bernama Bu Eni, 47 tahun, sedang membagi bubur untuk anak-anak. Rumahnya tertimbun longsor. Suaminya masih hilang saat itu. Tapi suaranya tenang. Kami dapat pesan peringatan dari grup RT jam 1 dini hari. Hujan deras banget. Tanah sudah bergerak. Kami lari ke atas bukit dengan tetangga. Yang selamat ya seperti saya ini. Di pojok posko, seorang pemuda relawan bernama Andi menunjukkan aplikasi di HP-nya. Ini sistem peringatan dini dari BPBD Jabar. Curah hujan diukur otomatis. Kalau melebihi ambang, langsung notifikasi ke semua warga. Kemarin kami latihan evakuasi bareng, jadi tak panik berlebih. Saya lanjut ke lokasi longsor utama di Kampung Pasir Kuning. Lumpur dan batu besar masih menutupi bekas rumah. Tapi yang mengejutkan, di lereng atas, tim dari Badan Geologi dan Dinas PU sudah memasang terpal hitam besar untuk menutup tebing rawan. Ini mitigasi sementara supaya longsor susulan tak terjadi saat hujan lagi. Jelas seorang insinyur geoteknik bernama Pak Budi. Dia tunjuk ke barisan pohon vetiver dan jaring kawat yang mulai dipasang. Kami stabilkan lereng dulu. Jangka panjang, warga akan direlokasi ke tempat aman tapi tak jauh dari lahan pertanian. Siang hari pukul 12.30, hujan rintik mulai turun lagi. Saya lihat warga dan relawan tak berhenti. Mereka bagi tugas. Sebagian gali lumpur dengan tangan. Sebagian angkut logistik naik truk kecil. Sebagian pantau sungai kecil yang berpotensi banjir bandang. Seorang bapak tua, Pak Soleh, 65 tahun, duduk di batu sambil memegang cangkul. Dulu kami tanam sayur sampai puncak bukit, pakai plastik mulsa. Air tak meresap, tanah jadi licin. Sekarang kami sadar, harus tanam pohon keras lagi. Gotong royong ini yang bikin kami kuat. Di posko koordinasi BPBD, saya bertemu koordinator lapangan, Ibu Rina. Dia tunjuk peta digital di laptop. Longsor ini dipicu hujan ekstrim lebih dari 220 mm dalam sehari. Tapi kami sudah punya data dari BMKG sejak awal Januari. Operasi modifikasi cuaca sempat dilakukan di sekitar Jatiluhur untuk kurangi intensitas. Setelah kejadian, kami langsung tetapkan status tanggap darurat. Bantuan logistik masuk dalam 24 jam. Yang paling menyentuh saya adalah cerita seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Rio. Dia kehilangan kakaknya dalam longsor. Tapi pagi itu, dia ikut membantu membagikan air mineral ke relawan. "Bapak, nanti kalau besar, saya mau jadi relawan seperti Mas Andi, biar desa kami tak lagi takut hujan deras." Sore menjelang maghrib, hujan reda. Saya duduk di pinggir posko, melihat matahari terbenam di balik bukit yang masih luka. Sebagai orang luar, saya datang dengan pertanyaan yang sama. Mengapa bencana terus terjadi? Di Cisarua, jawabannya terasa sangat nyata. Jawa Barat memang rawan longsor karena topografi curam, tanah pelapukan tebal, dan curah hujan tinggi musim ini. Alih fungsi lahan untuk pertanian dan wisata memperburuk lereng yang tak stabil. Tapi di tengah lumpur itu, saya lihat bukan keputusasaan. Saya lihat sebuah sistem yang bekerja. Peringatan dini yang cepat, koordinasi antar lembaga yang tak bertele-tele, dan yang terpenting, warga yang tak menunggu. Mereka angkat cangkul sendiri, bagi makanan, jaga anak-anak tetangga. Relawan dari luar daerah datang tanpa diminta, bergabung dalam irama yang sama. Malam itu, di penginapan kecil di Cisarua, saya buka catatan. Awal 2026 memang penuh bencana. Banjir, longsor, cuaca ekstrim di mana-mana. Tapi di lapangan, pola yang sama muncul. Ketangguhan berbasis komunitas. Bukan slogan, tapi aksi konkret. Pemasangan terpal di tebing, penanaman pohon penahan tanah, pelatihan evakuasi rutin, dan penggunaan teknologi sederhana seperti grup chat dan aplikasi peringatan.
Prasangka saya yang dulu melihat Indonesia sebagai negara yang selalu kalah dari alam, semakin hancur. Di sini, di lereng-lereng basah Cisarua, saya melihat manusia sedang belajar berdamai dengan tanahnya. Bukan dengan menyerah, tapi dengan bekerja lebih keras, lebih bersama, dan lebih pintar dari sebelumnya. Besok, saya akan melanjutkan perjalanan ke daerah lain, mungkin ke Jawa Timur atau kembali ke Sumatera, untuk melihat bagaimana pola ini berulang di tempat berbeda. Tapi malam ini, di tengah suara jangkrik dan angin pegunungan, saya merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam diri saya. Rasa hormat yang dalam terhadap sebuah bangsa yang, meski bencana datang lagi dan lagi, selalu bangkit dengan cara yang paling sederhana sekaligus paling kuat. Saling jaga. Pukul 07.20 WIB. Bus dari Bandung Barat berhenti di Terminal Lawang, Malang. Saya turun dengan kaki masih pegal dari perjalanan malam. Udara Jawa Timur terasa lebih sejuk dibanding pegunungan Cisarua. Tapi, berita di ponsel langsung mengingatkan saya pada pola yang sama. Hujan deras di Blitar dan sekitarnya beberapa minggu lalu memicu longsor kecil di Dusun Genjong, Desa Ngadirenggo. Saya sengaja memilih Jawa Timur sebagai titik berikutnya, karena di sini bencana hidrometeorologi sering datang berulang, tapi responnya mulai menunjukkan irama yang berbeda. Mobil sewaan membawa saya ke arah selatan, melewati jalan provinsi yang mulus. Di pinggir jalan menuju Kabupaten Blitar, ada spanduk besar. Siaga banjir dan longsor. Cek aplikasi Inarisk. Papan itu baru, dipasang rapi oleh BPBD setempat. Sopir saya, Mas Toto, bilang sambil menyetir, "Pak, di sini musim hujan memang gini. Tapi tahun ini, kami sudah lebih siap dibanding tahun lalu. Ada pelatihan rutin dari desa sampai kabupaten." Sampai di pinggir Dusun Genjong pukul 9.45, suasana desa terlihat tenang, meski bekas longsor masih terlihat di lereng sebelah timur. Tanah longsor kecil itu terjadi Minggu sore pertengahan Maret. Hujan lebat membuat tebing labil dan menutup sebagian rumah panggung. Tapi korban jiwa minim, hanya 2 luka ringan, karena warga sudah evakuasi duluan. Seorang bapak petani bernama Pak Slamet, 58 tahun, sedang membersihkan sisa lumpur di halaman rumahnya bersama 3 tetangga. Air hujan deras dari pukul 13. Jam 14, sirene desa bunyi. Kami langsung angkat barang ke masjid di atas bukit. Tak ada yang nekat tinggal, ceritanya sambil menyeka keringat. Di posko sementara yang didirikan di Balai Desa, saya bertemu koordinator BPBD Blitar, Mas Hari. Dia tunjukkan tabletnya yang menampilkan data real-time dari BMKG. Curah hujan kemarin mencapai 180 mm dalam 6 jam. Kami dapat peringatan dini sejak pagi. Operasi modifikasi cuaca sempat dilakukan di wilayah hulu untuk kurangi intensitas. Setelah kejadian, tim gabungan TNI, Polri, dan relawan langsung masuk dalam waktu kurang dari 4 jam. Yang membuat saya berhenti sejenak adalah cara warga bekerja. Tak ada drama menunggu bantuan pusat. Ibu-ibu dari PKK sedang menyiapkan nasi bungkus untuk relawan. Pemuda desa mengoperasikan pompa air kecil untuk keringkan genangan. Sementara anak-anak SD membantu memilah sampah yang terbawa lumpur. Seorang gadis remaja bernama Sinta, 16 tahun, mendekati saya dengan senyum. Kami punya kelas siaga bencana di sekolah tiap bulan. Guru ajarin cara baca peta rawan dan packing tas darurat. Kemarin pas longsor, kami yang bantu ibu-ibu bawa obat ke posko. Saya lanjut jalan kaki ke lereng yang longsor. Di sana, tim geoteknik dari Dinas PU sedang memasang jaring pengaman dan menanam rumput vetiver serta pohon jabon. Ini mitigasi darurat. Jangka panjang, kami usulkan relokasi 12 rumah yang terlalu dekat tebing. Tapi warga tetap bisa bertani di lahan bawah yang lebih aman. Jelas seorang insinyur bernama Pak Agus. Dia tunjuk barisan pohon yang sudah tumbuh di lereng sebelah. Hasil penanaman gotong royong akhir tahun lalu. Siang hari pukul 13.10, hujan rintik mulai turun lagi. Saya lihat warga tak panik. Beberapa langsung tutup jendela. Yang lain cek grup WhatsApp desa untuk update cuaca. Di warung kecil dekat posko, seorang ibu penjual gorengan bilang pelan,
Dulu, tahun-tahun sebelumnya, kami takut hujan. Sekarang, kami sudah hafal ritmenya. Kalau hujan deras, langsung gerap. Karena kami tahu, kalau tak saling jaga, kami yang rugi sendiri. Sore menjelang, saya duduk di teras balai desa. Angin dingin bertiup dari arah Gunung Kelut yang tampak samar di kejauhan. Sebagai jurnalis yang sudah melintasi Sumatera, Sulawesi, Jakarta, dan Cisarua, saya mulai melihat benang merah yang sama. Bencana terus terjadi. Karena Indonesia memang hidup di garis yang paling aktif. Ring of Fire untuk gempa dan gunung api, plus musim hujan tropis yang semakin ekstrim karena perubahan iklim. Data BNPB awal 2026 mencatat ratusan kejadian banjir dan longsor di berbagai provinsi, dari Jawa Barat hingga Nusa Tenggara. Hujan lebat, tanah labil, dan lahan yang sudah banyak berubah fungsi jadi pemicu utama. Tapi di Blitar ini, saya melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar respons cepat. Ada pergeseran budaya, dari menunggu bantuan menjadi siap bersama. Peringatan dini BMKG yang terintegrasi dengan aplikasi dan sirene desa, pelatihan rutin di sekolah dan RT, operasi modifikasi cuaca yang melibatkan TNI AU, dan yang paling kuat, gotong royong yang tak perlu diomongkan lagi. Warga tak lagi melihat hujan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus diantisipasi. Malam itu, di penginapan kecil di Blitar, saya buka catatan panjang. Pertanyaan awal saya, mengapa bencana terus terjadi? Mulai berubah jadi, bagaimana mereka terus bangkit? Di setiap tempat yang saya kunjungi, pola yang muncul bukan kepasrahan, melainkan adaptasi pelan tapi konsisten. Di Sumatera, warga belajar menanam kembali di hulu das. Di Palu, survivor membangun rumah tahan gempa dan hafal prosedur evakuasi. Di Jakarta, pompa dan mangrove jadi benteng sehari-hari. Di Cisarua, terpal dan pohon penahan tanah dipasang cepat. Dan di Blitar, sirene desa dan tas siaga anak sekolah jadi rutinitas biasa. Saya yang datang dengan kacamata skeptis orang Eropa, mulai merasa malu dengan prasangka lama. Saya pernah pikir Indonesia hanya negeri yang sial dengan alam ganas. Sekarang saya lihat, alam memang ganas, tapi manusianya sedang belajar menjadi lebih tangguh dari tahun ke tahun. Bukan dengan teknologi mahal semata, tapi dengan kebersamaan yang sederhana. Saling ingatkan via grup chat, saling angkat cangkul di lereng, saling bagi makanan di posko. Prasangka saya retak total. Yang tersisa adalah kekaguman yang tenang. Indonesia tak berpura-pura bisa menghentikan bencana. Ia hanya menolak untuk kalah olehnya. Setiap hujan deras, setiap tanah bergerak, meninggalkan luka sekaligus pelajaran baru yang langsung dipraktikkan oleh orang-orang biasa di desa-desa terpencil maupun di pinggir kota besar. Besok saya akan ke arah timur lagi, mungkin ke kawasan dekat Gunung Semeru atau pantai selatan Jawa, untuk melihat bagaimana mereka menghadapi ancaman lain, erupsi atau abrasi. Tapi malam ini, di Blitar yang masih basah setelah hujan sore, saya tulis satu kalimat di catatan. Bencana terus terjadi, tapi ketangguhan juga terus tumbuh. Dan itu yang membuat saya, seorang outsider, akhirnya mengerti mengapa negeri ini selalu berdiri lagi. Pukul 6.15 Kapat Pergakmi, saya naik angkot dari Blitar menuju Lumajang. Jalan provinsi masih basah bekas hujan semalam, tapi lalu lintas mengalir lancar. Di pinggir jalan menuju Kecamatan Candipuro, papan peringatan zona rawan lahar dingin, jangan berhenti di sungai, terpasang tegas, dengan nomor hotline BPBD dan QR Code untuk pantau aktivitas Gunung Semeru. Supir angkot, Mas Joko, menyalakan radio lokal yang sedang siaran update cuaca dari BMKG. Semeru lagi aktif, Pak. Tapi warga di sini sudah biasa. Sirene dan grup WA langsung bunyi kalau ada tanda bahaya. Saya tiba di pinggir desa Sumberwuluh pukul 8.40. Udara dingin bercampur bau tanah basah dan sedikit belerang samar. Gunung Semeru menjulang di kejauhan. Puncaknya tertutup awan tipis. Erupsi besar November 2025 lalu masih meninggalkan jejak. Material vulkanik tebal di aliran sungai Besuk Kobokan.
Tapi jembatan darurat sudah dibangun ulang dan Jalan Nasional Lumajang Malang kembali lancar. Tim BBWS Brantas sedang membersihkan sisa lahar di beberapa titik dengan alat berat. Di posko siaga desa, saya bertemu Pak Karman, 49 tahun, seorang petani yang rumahnya sempat terancam lahar dingin pasca erupsi. Waktu 19 November 2025, erupsi sore hari itu kolom abu tinggi sekali. Awan panas luncur sampai 13 km. Kami dapat peringatan dari PVMBG lewat sirene dan HP jam 14.30. Langsung evakuasi ke tempat tinggi. Tak ada korban jiwa di desa kami karena sudah latihan rutin tiap 3 bulan. Ceritanya sambil menunjuk peta evakuasi yang terpasang di dinding posko. Di belakang posko, sekitar 30 warga sedang menyiapkan karung pasir dan memasang bambu penahan sementara di pinggir sungai. Seorang ibu bernama Bu Tini, 41 tahun, mengaduk adonan untuk makanan relawan. Kami biasa gotong royong begini, pemuda angkat material, ibu-ibu masak, bapak-bapak pantau sungai. Kemarin hujan deras, lahar dingin mengalir lagi. Tapi kami sudah siap alihkan aliran dengan tanggul darurat yang dibuat bersama tim PU. Yang membuat saya terkesan adalah sistem peringatan dini yang terintegrasi. Setiap rumah punya speaker kecil yang terhubung dengan pusat monitoring Semeru. Kalau ada gempa vulkanik atau peningkatan aktivitas, suara peringatan langsung terdengar dalam hitungan menit. Seorang pemuda relawan bernama Rudi menunjukkan aplikasi Magma Indonesia di HP-nya. Status sekarang siaga level 3. Kami pantau 24 jam. Kalau erupsi lagi, seperti Maret lalu yang 68 kali dalam seminggu, kami sudah hafal jalur evakuasi. Anak SD sampai lansia ikut simulasi tiap bulan. Saya lanjut ke lereng dekat Pronojiwo. Di sana, tim gabungan dari Balai Besar TNBTS dan BPBD sedang memasang jaring pengaman dan menanam pohon penstabil tanah di area rawan lahar. Seorang insinyur geologi bernama Pak Didik bilang sambil memegang peta. Pasca erupsi November 2025, kami langsung kerjakan operasi modifikasi cuaca bersama BMKG untuk kurangi potensi hujan lebat yang bikin lahar dingin. Hasilnya, banjir lahar tahun ini lebih terkendali. Jangka panjang, kami relokasi beberapa rumah ke zona aman, tapi tetap dekat lahan pertanian. Siang hari pukul 12.55. Langit mendung lagi. Saya lihat warga tak buru-buru panik. Mereka cek HP, saling kirim pesan di grup keluarga, dan beberapa langsung pindahkan ternak ke tempat lebih tinggi. Seorang nenek berusia 72 tahun, Bu Siti, duduk di teras rumah panggungnya yang sudah ditinggikan. Dulu sebelum 2025, kami sering takut. Sekarang, kami sudah tahu ritme Semeru. Yang penting saling ingatkan dan jaga satu sama lain. Gotong royong ini yang bikin kami bertahan. Sore harinya, sebelum matahari terbenam, saya duduk di sebuah warung kecil di Candipuro. Kopi hitam hangat di tangan, suara angin pegunungan bertiup pelan. Sebagai jurnalis yang sudah melintasi Sumatera yang banjir bandang, Palu yang gempa, Jakarta yang rob, Cisarua yang longsor, Blitar yang tanah bergerak, dan sekarang Lumajang yang gunung api, saya merasa prasangka awal saya sudah benar-benar hancur. Bencana terus terjadi, karena Indonesia memang negeri yang hidup di atas garis yang paling dinamis di dunia. Ring of Fire membuat gempa dan erupsi seperti Semeru tak pernah benar-benar berhenti. Musim hujan tropis yang semakin ekstrim karena perubahan iklim memperbesar banjir dan longsor. Data BMKG menunjukkan tren hidrometeorologi naik tajam dalam 16 tahun terakhir. Tapi, di setiap tempat yang saya datangi, saya melihat bukan korban pasif, melainkan manusia yang sedang beradaptasi dengan cepat dan bersama. Di Lumajang, saya melihat irama itu lagi. Peringatan dini yang presisi dari PVMBG dan BMKG, operasi modifikasi cuaca untuk antisipasi lahar, tanggul darurat yang dibangun gotong royong, simulasi evakuasi rutin, dan kesadaran warga yang tumbuh dari trauma menjadi kekuatan. Bukan teknologi mewah semata, tapi kebiasaan sederhana. Tas siaga di setiap rumah, sirene desa, grup WA yang aktif, dan tangan-tangan yang langsung bekerja tanpa tunggu perintah jauh.
Malam itu di penginapan kecil dekat posko, saya buka catatan panjang perjalanan saya. Pertanyaan mengapa bencana terus terjadi yang saya bawa dari Eropa kini berubah jadi kekaguman yang dalam. Indonesia tak berbohong pada dirinya sendiri. Ia tahu alamnya ganas, tapi ia memilih untuk tidak kalah. Setiap erupsi Semeru, setiap lahar dingin yang mengalir, setiap hujan yang membuat lereng bergerak, meninggalkan luka sekaligus pelajaran yang langsung dipraktikkan orang-orang biasa. Saya yang datang sebagai outsider penuh keraguan, sekarang merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri. Prasangka lama tentang negara yang selalu sial dengan bencana lenyap, diganti rasa hormat. Di balik setiap sirene yang bunyi, di balik setiap cangkul yang digerakkan bersama, di balik setiap senyum tenang warga yang sudah biasa bangkit, saya melihat soft power yang paling kuat. Ketangguhan yang lahir dari kebersamaan. Besok saya akan ke pantai selatan Jawa, melihat bagaimana mereka menghadapi abrasi dan gelombang pasang yang semakin sering. Tapi malam ini, di bawah bayang Semeru yang masih aktif, saya tulis satu kalimat yang tulus. Bencana memang terus datang, tapi cara Indonesia menghadapinya dengan tenang, bersama, dan tak pernah menyerah, membuat saya akhirnya mengerti mengapa negeri ini selalu berdiri lebih tegak setelah setiap luka. Pukul 7.30 Wajukanman, saya tiba di pantai Parangtritis, Bantul, setelah perjalanan malam dari Lumajang. Ombak Samudra Hindia menghantam pantai dengan suara gemuruh yang teratur. Tapi angin kencang pagi ini membuat pasir beterbangan halus. Saya berdiri di bibir pantai. Sepatu sudah basah oleh air pasang yang naik lebih tinggi dari biasanya. Di kejauhan, beberapa kios warung kecil terlihat semakin dekat dengan garis ombak. Bekas abrasi yang semakin mengkhawatirkan sejak awal 2026. Seorang nelayan tua bernama Pak Slamet, 62 tahun, sedang menarik perahunya lebih ke darat bersama dua anak muda. Gelombang tinggi lagi, Mas. Kemarin pasang naik sampai sini, katanya sambil menunjuk garis basah di pasir yang hampir menyentuh kaki kios. Tapi kami sudah siap. Kemarin malam BPBD kirim pesan via grup nelayan. Tinggi gelombang diprediksi 2-2,5 meter. Kami angkat barang dagangan ke atas sejak subuh. Di belakangnya, saya lihat barisan pohon cemara laut dan pandan laut yang ditanam rapat sepanjang 300 meter. Akar-akarnya menahan pasir, meski ombak masih menggerus pelan. Seorang petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul sedang memeriksa tanaman bersama relawan. Ini restorasi yang kami lakukan bareng warga sejak 2025. Setiap akhir pekan, nelayan dan pemuda tanam bibit baru. Abrasi memang tak bisa dihentikan total, karena pantai selatan langsung hadap Samudra Hindia. Tapi vegetasi ini mengurangi kecepatan erosi. Jelasnya sambil membersihkan lumpur dari akar. Saya lanjut berjalan ke arah timur, ke kawasan Pantai Depok yang lebih rawan. Di sana, talut beton setinggi 2 meter sudah dibangun di beberapa titik kritis, dicampur dengan groin, struktur memanjang ke laut untuk memecah gelombang. Pekerjaan itu hasil kerjasama Pemkab Bantul dengan Kementerian PUPR. Selesai tahap awal tahun ini. Seorang ibu penjual jagung bakar bernama Bu Parti, 48 tahun, duduk di depan kiosnya yang kini ditinggikan lantainya hampir 1 meter. Dulu kios kami sering kebanjiran rob. Sekarang lantai naik dan ada tanggul kecil di depan. Kalau gelombang besar, kami pindah dagangan ke belakang masjid. Anak-anak sudah biasa bantu angkat kursi dan meja. Di posko siaga pantai yang didirikan BPBD Bantul, suasana tenang meski angin semakin kencang. Pukul 9.15 tepat, tim apel pagi singkat. Ada 15 orang, petugas BPBD, relawan nelayan, dan kader desa. Mereka bagi tugas. Satu tim pantau gelombang dengan drone kecil. Satu tim cek talut dan groin. Satu tim siapkan karung pasir cadangan. Koordinatornya, Mas Agus, menunjukkan aplikasi di tablet. Data dari BMKG masuk real time. Gelombang ekstrim diprediksi naik lagi sore ini. Kami sudah koordinasi dengan TNI AL untuk evakuasi kalau perlu. Tapi warga di sini sudah hafal. Kalau sirene bunyi 2 kali, langsung naik ke bukit.
Yang paling menyentuh saya adalah cara warga biasa terlibat aktif. Di sebuah dusun nelayan dekat Pantai Cemara, Puger, Jember, saya singgah sebentar setelah melanjutkan perjalanan. Sekelompok ibu-ibu sedang menenun anyaman daun pandan untuk memperkuat tanggul darurat. Kami belajar dari abrasi tahun lalu. Anyaman ini kami pasang di kaki talut supaya pasir tak langsung hilang, kata Bu Juminah, 55 tahun, sambil tangannya lincah. Suaminya, seorang nelayan, menambahkan, "Kami tak bisa lawan ombak Hindia yang ganas, tapi kami bisa jaga pantai dengan tangan sendiri. Gotong royong tiap Jumat pagi, tanam mangrove di muara, perbaiki jalan setapak yang tergerus." Sore harinya, angin semakin kencang. Gelombang pasang naik, ombak putih menghantam groin dengan suara dentuman. Saya berdiri di balik tanggul, melihat air laut naik, tapi tak lagi masuk jauh ke pemukiman. Beberapa nelayan masih memantau perahu mereka, tapi tak ada kepanikan. Seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Rio mendekati saya sambil membawa senter cadangan. "Bapak dari luar negeri? Jangan khawatir, kami sudah latihan tanggap abrasi tiap musim barat. Kalau ombak terlalu tinggi, kami evakuasi ke masjid atau balai desa. Tas siaga sudah ada di rumah masing-masing." Malam menjelang, saya duduk di warung kecil di pinggir pantai Parangtritis. Lampu-lampu kios menyala redup. Suara ombak masih bergemuruh di kejauhan. Sebagai jurnalis Eropa yang sudah mengelilingi Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sekarang pantai selatan ini, perjalanan saya hampir mencapai akhir. Pertanyaan awal yang membawa saya ke Indonesia, mengapa bencana terus terjadi, kini terjawab dengan cara yang tak pernah saya bayangkan di meja redaksi Eropa. Indonesia memang negeri yang tak pernah lepas dari ancaman alam. Pantai selatan Jawa menghadap langsung Samudra Hindia yang ganas, gelombang ekstrim sering datang saat musim barat, ditambah zona megatrust yang bisa memicu tsunami kapan saja. Abrasi menggerus garis pantai puluhan meter setiap tahun di banyak titik, dari Bantul hingga Jember. Data BNPB awal 2026 mencatat abrasi dan gelombang pasang sebagai bagian dari ratusan kejadian cuaca ekstrim yang terus berulang. Tapi di Parangtritis, di Depok, di Puger, saya tak lagi melihat kepasrahan. Saya melihat adaptasi yang tenang dan kolektif. Restorasi mangrove dan cemara laut yang dilakukan warga tiap akhir pekan. Groin dan talut yang dibangun pemerintah daerah dengan dana terukur. Peringatan dini BMKG yang masuk ke grup nelayan dan aplikasi desa. Simulasi evakuasi rutin. Dan yang terkuat, kebiasaan gotong royong yang membuat ibu-ibu menenun anyaman, pemuda menerbangkan drone pantau, nelayan mengangkat perahu bersama tanpa perlu perintah pusat. Prasangka saya yang dulu, bahwa Indonesia hanyalah korban berulang dari geografi yang kejam, sudah lenyap total. Saya datang sebagai outsider penuh skeptis. Tapi di setiap sudut yang saya singgahi, dari lumpur longsor Cisarua hingga ombak Parangtritis, saya menemukan pola yang sama. Sebuah bangsa yang belajar dari setiap luka. Bukan dengan mengeluh, tapi dengan bekerja bersama. Bukan dengan teknologi mahal semata, tapi dengan hati dan tangan yang tak pernah lelah. Malam itu, angin laut meniup dingin. Saya tutup laptop, melihat bintang-bintang samar di langit pantai. Perjalanan saya sebagai jurnalis yang mencari jawaban tentang bencana di Indonesia berakhir dengan sebuah pengakuan dalam hati. Bencana memang terus terjadi, karena ini tanah yang hidup di garis depan geologi dan iklim.